sebelumnya kami mahasiswa IKIP Siliwangi. Tujuan sini mau mewawancarai mengenai bimbel gitu, dari mata kuliah kewirausahaan masyarakat. Juga itu harus mewawancarai salah satu bimbel yang ada. Nah mungkin ternyata setelah kita cari bimbel Nurul Fikri ini yang ada di daerah KBB Cimahi. Dan ternyata terima kasih gitu udah mau menerima kita gitu untuk mewawancarai Bapak gitu dari Mas Nurul Fikri ini. Langsung saja. Boleh. Ayo perkenalkan dulu. Sebelumnya saya Adila, saya Zahra, saya Mutiara, saya Dia. Saya juga. Saya Andi di sini ya. Baik, pertanyaan pertamanya ya Pak. Sejak kapan bimbel Nurul Fikri ini berdiri? Kalau berdiri sejak 1985 di Jakarta. Jadi di Bandung sendiri baru mulai ada Nurul Fikri tahun 2014. Kalau di Cimahi, kalau di Kota Bandung dari tahun 98 gitu. Kalau berdirinya lembaganya dari tahun 85. Yang kedua, bagaimana sejarah terbentuknya bimbel Nurul Fikri ini? Oke, jadi sejarahnya itu pertama pendiri kami itu merasa bahwa bimbingan belajar untuk pemuda-pemudi muslim itu dulu masih kurang gitu. Yang berfokuskan di bimbingan akhlak juga, jadi tidak hanya mengejar dari kognitifnya. Nah akhirnya tahun 85 itu pendiri kami mendirikan bimbingan belajar Nurul Fikri yang difokuskan awalnya yang untuk pelajar muslim saja, dan difokuskannya itu pertama kalinya programnya memang untuk lulus ke PTN. Nah namun sekarang itu pelajar non muslim juga sangat diperkenankan untuk bergabung gitu. Dan untuk di Nurul Fikri sendiri salah satu ciri khas itu adalah untuk pemberian materi pelajaran akhlak dan bimbingan keislaman yang frekuensinya itu 1 kali dalam 2 minggu. Tapi bukan seperti PAI sekolah sebenarnya, cuma lebih cara bersikap sebagai muslim saja, seperti itu. Iya umumnya. Lalu Bapak, apa sih tujuan utama adanya bimbel ini? Tujuan utama itu sebenarnya itu kami ingin menjadi mitra terpercaya sekolah untuk meloloskan siswa-siswinya itu ke PTN. Jadi kami diharapkan ingin menjadi sebagai mitranya gitu. Lalu untuk goal utamanya itu sekarang itu kami ingin meloloskan siswa SD ke SMP favorit, siswa SMP ke SMA favorit, dan SMA ke PTN favorit. Yang utamanya adalah kami ingin menjadi mitra terbesar sih yang berlandaskan keislaman gitu. Kalau boleh tahu Pak, visi dan misi dari bimbel Nurul Fikri itu sendiri? Kalau visinya itu tadi yang mitra terpercaya sebagai mitra terbesar dan terpercaya sekolah. Kalau misinya itu menjadikan siswa itu tidak hanya cerdas secara kognitif tapi juga secara akhlak. Jadi kami tekankan tentang motivasi belajar keislamannya, dan juga yang pastinya itu misi yang nomor pertama itu adalah meloloskan siswa ke sekolah favorit dari impian masing-masing gitu. Kan dari 2018 nih Pak ya ini. Nah, apa sih kendala yang udah ada gitu, sering kendalanya apa aja? Kalau kendala yang dirasakan sih sebenarnya terasa ketika pandemi saja sih sebenarnya. Karena NF itu pada awalnya spesialisasinya itu tatap muka. Jadi ketika pandemi melanda waktu itu, jadi mau tidak mau kami langsung beradaptasi menjadi sistem pembelajaran online semuanya. Padahal dari konsumen yang lama yang setia dengan NF itu memang diakui kekuatan utamanya memang di tatap muka guru-gurunya. Tapi sampai saat ini sih pembelajaran online masih berlangsung. Ada pilihan menu untuk online juga gitu. Jadi kendalanya waktu pas pandemi. Iya, dan juga kendalanya yang lain adalah untuk menyeragamkan potensi siswa menjadi semuanya tuh berprestasi kayak gitu. Karena kan tiap anak itu punya karakter masing-masing. Kalau boleh tahu Pak, strategi apa sih yang dilakukan NF ini buat menarik minat pelajarnya? Untuk strateginya pertama sih melalui media sosial pemasarannya, lalu ke setiap sekolah untuk mempromosikan tes minat bakat seperti itu, dan juga selain itu untuk digembar-gemborkan lagi bahwa tatap muka di anak itu berjalan kembali kayak gitu. Dan untuk pengajarnya itu kualifikasinya
cukup tinggi juga gitu. Lalu Pak, bagaimana sih Aruk untuk bisa mengikuti bimbel ini? Jadi tahapan-tahapannya itu harus kemana dulu sih kalau mau bergerak? Untuk pendaftaran ya, jadi kalau siswa berminat untuk bergabung di NF itu hanya tinggal tanya programnya dulu di WhatsApp. Untuk pendaftaran juga bisa seketika itu juga via online, transferan juga via online juga bisa, atau ingin berkunjung ke sini ke kantornya juga bisa. Pak, untuk biaya pendaftaran itu berapa? Biaya pendaftaran siswa baru 300.000. Untuk biaya bimbingannya itu mulai dari sekarang itu dari 5 jutaan sampai ke 11 juta. Yang SD itu di 5 juta, dan SMP sampai 11 SMA di 7 jutaan. Nanti sih selengkapnya bisa lihat di brosur kami tertera secara jelas juga. Untuk kelemahan dan kelebihan dari Untuk kelemahannya itu ada di mungkin di platform pengajaran online yang belum sepenuhnya diminati oleh siswa sebenarnya. Jadi untuk konten itu kami samakan kualitas pengajar itu dan pengajar tatap muka. Cuma memang kendalanya itu ada di pembelajaran online. Karena tidak semua siswa itu ternyata mampu menyerap materi secara efektif apalagi belajar di rumah. Kalau untuk kelebihannya itu ada banyak sebenarnya sih. Cuma salah satunya itu ada di konsultasi bimbingan karir dan para pengajarnya yang berpengalaman sih, dan juga 100% dari PTN unggulan seperti itu. Kalau dari Nurul Fikri sendiri untuk di daerah Bandung Barat itu khususnya, apakah hanya ada di Cimahi di sini aja atau ada di beberapa tempat? Di Cimahi hanya ada 2 sih, di Cimahi di sini dan di Cianjuang di samping SPBU. Kalau di perbatasan ada di Cijerah, di Kabupaten Bandung ada di Kopo gitu. Sisa cabangnya ada di Kota Bandung sih kebanyakan gitu. Kalau di sini itu murid yang terdaftar itu berapa ya, sama kelasnya itu ada berapa? Kalau tahun ini ada 62 siswa. Di sini kelas yang dibuka hanya dari kelas 10, 11, 12. Jadi SD SMP itu belum tersedia kelasnya. Jadi peminat tiap cabang NF itu beda-beda sebenarnya. Ada yang lebih ramai di SD SMP, ada juga yang full SMA dari tahun. Jadi karakteristik tiap lokasi beda-beda. Seperti itu sih. Kenapa tadi kelasnya ya? Kelasnya itu maksimal 12 orang per kelas. Minimal 4, maksimal 12. Kalau untuk kelasnya sendiri hanya ada untuk kelas 12 di sini, gitu, 11 di sini, atau ada misalkan kelas khusus, kelas privat, kelas umum? Di sini klasikal semua programnya, jadi belum tersedia kelas privatnya, jadi hanya klasikal saja dan dibagi jadwalnya per jenjang, jadi kelas 12, 11, dan 10 gitu. Nah, ya. Terima kasih, mohon maaf mengganggu waktunya. Oh ya, nggak apa-apa. Oh ya, selengkapnya bisa lihat di sini. Mungkin nanti butuh untuk bikin laporan juga. Ini ada brosurnya dan ada websitenya juga. Bisa dilihat di sini nanti ya. Oke. Oh ya, tadi ada rawat sih. Jadi Cimahi itu baru ada 2014. Nah, 2014. Mungkin Iya, terima kasih. Ya. Oh iya, nggak apa-apa. Ya. Mungkin masih hujan, aduh dulu aja nanti ya.